sedang dilempari, ditombak, dipanah dan seterusnya. Sekian sahabat menjadikan punggungnya untuk menjadi tameng daripada panah-panah yang menghunjam kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita berada di hadapan Maqbarah Uhud. Disinilah dimakamkan jenazah seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu paman beliau Hamzah ibnu Abdul Muttalib, seorang laki-laki yang betul-betul memperjuangkan agama Allah ini dan melindungi Rasulullah SAW. Makam dari para pahlawan-pahlawan syuhada Uhud yang berjumlah 70 orang pemanah yang dikalahkan oleh suku Quraisy. Salah satunya adalah paman dari Nabi Muhammad SAW yang terbunuh oleh orang suruhan Hindun. Di sini kita akan memberi salam kepada para syuhada. Dari sini. Kumpul di sini Bapak Ibu. Makam para syuhada itu 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf dibuang dulu rokoknya, Pak. Dibuang dulu rokoknya, Pak. Bapak Ibu sekalian, tamu Allah. Sekarang kita berada di hadapan Maqbarah Uhud. Disinilah dimakamkan jenazah seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu paman beliau Hamzah ibnu Abdul Muttalib, seorang laki-laki yang betul-betul memperjuangkan agama Allah ini dan melindungi Rasulullah SAW. Di saat Hamzah masih hidup, tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah SAW. Hatta itu Abu Jahal sendiri. Abu Jahal pernah kemudian mengganggu Rasulullah SAW dan ditempeleng oleh paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Sangat pemberani. Hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpikir 1000 kali untuk berhadapan dengan Hamzah. Di tempat inilah Hamzah dilempar dengan harbah, dengan tombak pendek milik Wahsy. Dia Wahsy adalah budak daripada Hindun. Hindun yang dia ini adalah seorang istri daripada Abu Sufyan ibn Harb, yang saudaranya dan pamannya dibunuh oleh Hamzah pada saat peperangan Badar, sehingga dia dendam kepada Hamzah. Dan akhirnya dia suruh si Wahsy ini dengan akan dijanjikan dimerdekakan oleh si Hindun. Dan kemudian berangkatlah Wahsy ke tengah peperangan, dan disinilah peperangan itu terjadi. Ya, kalau kita lihat di sana ini yang namanya Jabal Rumat, itulah yang namanya Gunung Pemanah. 70 orang pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas gunung itu, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jemaah sekalian,
pada saat peperangan berkecamuk, pada babak pertama Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil memukul mundur pasukan orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian 70 orang ini yang tadinya diberi amanah oleh Rasulullah SAW untuk tetap di atas apapun yang terjadi, mereka menganggap perang sudah selesai. Sehingga kemudian mereka turun ke bawah, ikut membantu teman-temannya mengumpulkan harta rampasan perang. Jamaah sekalian, tinggal 17 orang yang tersisa, yang masih bertahan mengikuti perintah Rasulullah SAW dan taat. Dan kemudian 200 orang pasukan berkuda yang memang menunggu di sebelah sana. Pasukan berkudanya siapa? Khalid bin Walid bin Mughirah bin Syu'bah, yang waktu itu masih kafir. Di mana Khalid bin Walid dengan 200 pasukan berkuda itu memutar ke belakang dan kemudian menaiki bukit itu dan menguasainya, membunuh yang masih tersisa di atas itu, sementara beberapa di antaranya lari. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas sempat bisa lari, meninggalkan berkecamuknya perang di situ, melindungi Rasulullah SAW karena beliau melihat Rasulullah SAW sedang dilempari, ditombak, dipanah dan seterusnya. Sekian sahabat menjadikan punggungnya untuk menjadi tameng daripada panah-panah yang menghunjam kepada Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang syahid. Oleh karena itu diantaranya yang syahid adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau ditombak oleh Wahsy. Tidak ada satupun yang berhasil untuk memukul ataupun memedang Hamzah dari arah depan. Semuanya berhasil dihalau oleh Hamzah. Tetapi kemudian Wahsy melempar tombak itu dari belakang, sampai terjatuhlah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu menjadi syahid. Begitu selesai terjatuh, tombak dicabut dan dibawa darah yang masih menetes itu kepada si Hindun. Hindun ingin membuktikan, dia datang ke tempat ini, melihat jenazahnya Hamzah dan kemudian membelah dadanya. Kemudian mengambil hatinya dan jantungnya dan kemudian digigit-gigit sampai hancur dan disemburkan ke muka Hamzah. Dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dimutilasi Hamzah. Sehingga Rasulullah SAW pada saat melihat jenazah Hamzah, beliau nangis, bersedih karena saking luar biasanya kondisi jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Termasuk diantaranya Mus'ab bin Umair. Dia adalah duta Islam yang pertama dikirim oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Beliau mengislamkan banyak penduduk Madinah. Hampir semua penduduk Madinah itu Islam dari tangannya Mus'ab bin Umair yang masih muda. Waktu itu beliaulah yang memegang royah atau bendera daripada bendera Islam, bendera yang dipimpin oleh, yang diminta oleh Rasulullah untuk dibawa, yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipotong tangannya, diraih dengan tangan kiri bendera itu. Dipotong tangan kirinya, diraih dengan kedua bahunya yang masih tersisa. Kemudian ditombak dari belakang sehingga ia jatuh terduduk di mana bendera itu masih berkibar. Pada saat Rasulullah SAW melihat jenazah daripada Hamzah, beliau kemudian mensolatkan jenazah. Yang pertama beliau menyolatkan jenazah Hamzah dengan jenazah siapa? Mus'ab bin Umair, di mana kuburannya berada di kotak yang tengah. Mereka berdua. Yang lain 70 sahabat yang lain berada bertebaran di sekitar tempat ini. Kita tidak tahu satu persatu. Nah, jamaah sekalian, keistimewaan daripada mereka syuhada Uhud ini, Rasulullah SAW menyolatkan mereka satu persatu. Bukan semua 70 orang langsung disolatkan satu kali, tapi satu persatu. Dan setiap satu kali menyolatkan jenazah, Rasulullah SAW menyolatkan jenazah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib di situ. Jadi jenazah pamannya disolatkan sama Rasulullah sendiri, kemudian berdua bersama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diambil, ganti lagi, disolatkan lagi sama Rasulullah, ganti lagi, begitu sampai 70 kali. Jadi Hamzah adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang pernah disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW 70 kali.
Dan Rasulullah SAW bersabda, Hamzah sayyidus syuhada fil jannah. Hamzah adalah pemimpin daripada orang-orang yang mati syahid nanti di surga. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti di mana kita semua diharapkan pada saat berada di mahsyar, di mana kita berada di barisan umat Muhammad, amin insyaallah, di mana kita akan melihat mereka, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berada di peperangan demi peperangan dalam memperjuangkan agama Islam ini. Mereka semua berada dalam satu barisan, di barisan umat Muhammad, dan barisan elit ini berada di hadapan Hamzah ibn Abdul Muttalib sebagai pimpinannya. Nah jamaah sekalian, di sini wajibnya kita untuk datang kepada mereka, untuk merenungi perjuangan mereka, bagaimana mereka melindungi Rasulullah SAW pada saat itu, yang pada saat itu Rasulullah SAW dipukul pakai semacam martil, ya, semacam palu besar, sampai topi besi yang ada cincin-cincinnya tuh nempel masuk ke dalam pipinya Rasulullah. Dan tidak ada yang berani nyukit. Dicukit pakai apa? Pakai gigi, Pak, sama sahabat. Sampai setiap sekali dia ambil itu tanggal gigi. Sampai hampir ompong itu sahabat yang ngambil itu. Jadi perjuangan mereka luar biasa. Kita menikmati keimanan, menikmati keislaman, menikmati mengenal Allah Subhanahu wa taala, menikmati khusyuk pada saat sujud pada Allah taala. Ini semua adalah hasil perjuangan mereka, para sahabat Rasul. Oleh karena itu kita wajib untuk membacakan doa takziah untuk mereka semua. Mari kita bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Hamzah. Ya Hamzah. Ammur Rasul. Ammur Rasul. Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Sayyidus syuhada. Sayyidus Suhada. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mus'ab. Ya Mus'ab. Ibnu Umair. Ibnu Umair. Waluda'in. Waluda'in. Fil Islam. Fil Islam. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada'a Uhud. Ya suhada Uhud. Minal muslimin. Minal muslimin. Wal mu'minin. Wal mu'minin. Wa nahnu. Wa nahnu. Insya'allahu. Insya'allahu. Bikum. Bikum. Lahiqun. Lahiqun. Nas'alullaha. Nasallallahu Lana. lana Walakum. walakum Al-afiyah. al-afiyah. Jamaah sekalian, Allahu Akbar. kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mereka. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua. Amin. Bersama mereka para syuhada Uhud fil jannah. Amin. Amin. Bersama paman Rasul SAW, Amin. Umair, dan paman Rasul SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib yang kita berharap berkumpul dengan mereka. Dan bersama Rasulullah SAW. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.